Cerita ini diawali oleh seorang perempuan yang bernama Henny. Dan dia berkeliling-keliling kampus karena dia ingin berkuliah juga di kampus ini. Dan tak sengaja dia bertemu dengan sekumpulan para mahasiswa. Dan dia ingin bergabung dengan mereka, akan tetapi... Siapa kamu? Kamu ngapain? Kamu ngapain di sini? Dan Henny pun menghampiri mereka dan ingin bergabung dengan mereka. Akan tetapi mereka mengolok-oloknya karena Henny tidak mempunyai handphone. Tidak cukup sampai situ, mereka pun menghina pakaiannya yang berbeda dengan mereka. Kamu mau? Enggak sih. Ketika Henny mau bergabung dengan mereka, mereka tidak menerima Henny karena Henny tidak mempunyai handphone. Dan Henny pun sedih dengan perkataan mereka. Duduk aja. Akan tetapi mereka pun menyuruh Henny duduk hanya untuk mengolok-oloknya saja. Bayangkan betapa kejamnya mereka. Siapa ya? Terus kamu lihat saja kalau kami lagi main kayak gini. Oke lah, kalau begitu lihat aja ya. Soalnya kami ini mainan gadget. Dan Henny pun hanya duduk mendengarkan ocehan mereka. Dan Henny seperti tidak dianggap oleh mereka. Sungguh kasihan. Iya, apa itu Tunjang? Oh, ini circle kita ini. Iya dong. Siapa itu? Ganteng banget. Si Riko loh. Oh, iya. Dia Ganteng tuh ya? yang mau ajak gabung nanti malam nanti. Iya. Kalian mau gabung kemana? Boleh ikut nggak? Kamu kan gak punya HP. Gimana mau gabung sama kami? Kamu nggak akan masuk sama kami. Kami punya gadget loh. Passion kami loh, tengok. Beli dulu gadget sana. Setelah duduk lama bersama mereka, Henny pun pergi dengan hati yang kecewa karena tidak dianggap oleh mereka. Begitulah katanya, hehe. Kemudian setelah Henny meninggalkan mereka, dia pun mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Dan dia pun duduk dan minum air le mineral dan sambil berbicara dalam hati, kenapa ya mereka nggak mau berteman dengan saya. Ya sudahlah. Kemudian geng pembuli pun pergi dari taman tadi. Mereka ingin menuju ke kantin. Di perjalanan dia tidak sengaja bertemu dengan Henny yang berjalan kaki. Dan lagi Henny pun dibully habis-habisan oleh mereka. Kasihan. Dan mereka memesan minuman, tapi tanpa mereka ketahui, Henny ternyata bekerja di sana. Yaps, ternyata Henny yang mengantarkan minuman. Sudah pasti kalian akan tahu apa yang akan mereka katakan. Henny, dan kamu kerja ya? Oh, kamu jadi bangun ya? Lemon yang Nggak boleh, bukan semua kayaknya dong. tapi emang cocok dong. Iyalah, nggak mau masuk ke circle kita. Dia mau beli apa? Iya. Tapi dia nggak mau sih. Mungkin dia cuma mau makan. Iya sih, betul. Oh, ternyata dia di sini. Kapan-kapan fix ini lagi. Iya dong, kita. Guys,
kalian dulu nih ya, aku tinggal sini. Oke, Kemudian mereka pun pergi dari kantin. Akan tetapi Aisyah tetap tinggal di kantin karena dia ingin berbicara dengan Henny. Kamu udah lama di sini? Kamu kerja di sini? Yo, aku kumis balik dusun. Berarti orang utara di situ kan. Kita ngobrol dulu ya. Oke. Kami sudah dulu kita ngobrol. Kamu udah 2 bulan di sini. Gajinya berapa? 30.000 sehari. Orang tua kamu mana? Bersatu. Kamu udah makan belum? Ya, terus kamu selama ini gimana? Kerja saya untuk membayar sekolah. Untuk biaya sekolah adik kamu. Emang orang tua kamu nggak kerja? Rencana di tahun ini mau Oh, jalan. Kapan-kapan gabung aja sama sirkel kita. Oke. Ya udah, aku pamitan pulang ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Makasih. ya. Guys, Kamu dari mana? Kamu dari mana? hai. Tadi tuh aku ngobrol sama ini. Enggak sih, cuma mau tahu aja latar belakangnya. Jangan kamu kedua ya? Iya sih. Enggak sih. Kalau kedua ya? Tahu latar belakangnya. Dengerin dulu deh. Apa sih? Dia tuh kerja di situ udah 2 bulan. Terus? Gajinya sehari cuma 30.000. Ya otomatis kamu main sama Henny dong. Kamu kedua. Iya, dan aku cuma mau tahu informasi aja sih. Ya. Dan di sini seperti wanita pada umumnya, mereka itu kebanyakan muka dua. Mereka baik di depan, tapi ternyata di belakang mereka mengata-ngatainya. Seperti itulah yang terjadi pada Henny dan Aisyah. Ini kurang gimana sih? Cuma aku bakalan ingin tahu aja sih latar belakang dia lebih jauh. Awas ya kamu main sama Iya. dia. Kalau kamu main sama Henny, diam dan sip. Kalau kamu ketahuan, Gak bakal. Kamu kira aku tuh bodoh bakalan berkawan sama dia? Ya kita buktikan oke, saja. Oke. Kembali ke cerita, di sini pun Henny berkeliling dan dia ingin melihat-lihat kampus. Setelah itu dia duduk beristirahat. Dan tak sengaja Aisyah pun melihat Henny dan menghampirinya. Dan mereka berbincang-bincanglah. Dan tanpa mereka ketahui, geng Aisyah pun ternyata tidak sengaja bertemu dengan mereka. Dan di sini hubungan antara Aisyah dan kelompoknya retak. Dan mereka pun menjadi musuhan. Ya, seperti itu. Kamu ngomong sama kami. Enggak sih, aku cuma mau tahu aja sih. Kamu ngomong Henny. Gimana dia selama ini? Dia sering gabung dengan kamu. Aku kan cuma berkawan sama dia. Ah, Berkawan cuma seperti Dia aku bilang pengen kalau tahu dia ya. dia. Dia. Aku bisa jelasin ya. Aku bisa jelasin. Ya, pergi. Yo, oke, kita kenalkan.
Setelah mereka masuk kelas, tanpa mereka sadari, ternyata ada satpam yang sangat ganteng dan keren tidak sengaja mengunci pintunya. Hahaha. Dan mereka pun terkunci dari dalam. Satpamnya cuek, jadi dia tidak melihat. Jadi kamu bisa kalian juga proyek kita. Ketika mereka terkunci di dalam, Henny dan Aisyah pun mencoba untuk menolong mereka. Dan mereka pun mengejar satpam yang keren tadi. Dan untungnya satpamnya belum pulang. Wah, keren banget satpamnya. Dan setelah itu mereka pun bisa keluar dengan bantuan dari Aisyah dan Henny. Seperti pepatah lama, cobalah untuk menanam padi di pagi hari dan memanennya ketika sore hari. Maksudnya adalah cobalah untuk berbuat baik kapanpun dan dimanapun, sehingga kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita tidak tahu orang mana yang akan menolong kita. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film yang membagongkan ini adalah janganlah menghina ataupun mengolok-olok siapapun itu, karena kita tidak tahu kapan kita butuh bantuannya. Dan film pun selesai. Rating yang saya berikan yaitu 8/10 karena banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Saya selaku narator dari cerita ini, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.